mari malam ini kita lihat Roma pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Rasul Paulus menulis kitab Roma kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu. Dan ketika Rasul Paulus menulis ini, Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma untuk mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Prinsip daripada sacrifice itu atau persembahan itu adalah dombanya itu harus disembelih, harus ada darah yang tercurah, baru dipersembahkan. Dan sebelum dipersembahkan, domba itu diperiksa oleh para imam lebih dulu bahwa domba itu tidak boleh cacat kakinya, tidak boleh bular matanya, tidak boleh bungkuk, ya, pundaknya tidak boleh bungkuk. Domba itu harus sempurna. Setelah diperiksa, kemudian orang yang ambil domba itu harus meletakkan tangan di atas domba itu, mengaku dosanya. Kemudian imam menyembelih domba itu, darahnya tercurah, kemudian diperciki kepada orang yang tadinya mengaku dosanya, dan ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Lalu api turun dari langit. Tapi Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa persembahan yang mereka berikan bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan Rasul Paulus bukan cuma berkata bahwa persembahan kita adalah persembahan yang hidup, bukan disembelih. Dikatakan bahwa persembahan yang kudus, dikatakan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu harus ingat ya, bahwa hidup kita ini, ketika kita bisa jaga hidup kita, seluruh kehidupan kita, itu bagian daripada ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah menjaga hidup kita. Korban waktu kita, korban dalam harta, keuangan mungkin, dalam pemikiran, korban dalam semua yang terbaik yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tuhan berkata itu merupakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, dunia sedang diserang oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat. Hari ini ada teman saya pendeta yang mengirimkan saya video tentang kecanggihan daripada teknologi sekarang ini. Ada robot yang jadi pendeta. Dia lebih pintar daripada kita yang kuliah S3, saudara. Dia di-download dalam sistemnya Kejadian sampai Wahyu, dia bisa bicara dari latar belakang perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bisa belajar tentang Ibrani, Yunani. Dia bisa, dan gembalanya itu robot. Saudara bisa bayangkan ya. Teknologi boleh canggih, boleh pintar, tapi teknologi yang canggih dan pintar, robot boleh pintar, boleh canggih, tapi robot tidak bisa berhikmat dan bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan berikan kepada manusia. Ya, satu waktu saya baca sebuah buku yang menceritakan, sebenarnya ini kisah lucu, tapi saya mencoba menceritakan kepada saudara. Suatu hari itu seorang petani Kristen, dia berkata kepada istrinya begini, ada sebuah cerita bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Saat itu petani ini bukan petani yang kaya, dia punya salah satu domba, betinanya itu sedang hamil. Dia punya, di rumahnya cuma punya satu domba betina. Dan tetangganya itu dombanya jantan, kemudian berkelamin, lalu domba betinanya itu hamil. Kemudian beberapa hari kemudian, waktunya untuk domba ini akan melahirkan. Kemudian ia berkata bahwa nanti ketika anak domba ini lahir, ia akan mempersembahkan anak domba itu kepada Tuhan. Jadi petani ini, dia sudah berjanji di hadapan Tuhan, bahwa dia akan mempersembahkan anak domba itu kepada Tuhan. Beberapa hari berlalu, dan tibalah waktunya bagi domba itu untuk melahirkan. Ternyata, induk domba itu
melahirkan bukan cuma satu anak domba, tapi melahirkan 2 anak domba. Oh, petaninya itu menjadi bingung, saudara. Dia mulai bingung, ya. Dia mulai pikir-pikir, anak domba manakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Satu waktu, ketika dia pulang ke rumah, istrinya menanyakan hal itu kepada dia. Dan dia berkata kepada istrinya, biarkan saja anak-anak domba itu bertumbuh besar lebih dahulu. Nanti baru saya persembahkan kepada Tuhan. Setelah mereka cukup besar, barulah nanti saya putuskan anak domba mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ketika dia ngomong dengan istri, 1 minggu kemudian, daerah tempat tinggal mereka diserang oleh wabah penyakit ternak. Kemudian salah satu dari anak domba milik petani Kristen itu terjangkit penyakit tersebut dan tidak dapat diselamatkan. Alias, salah satu anak dombanya mati. Cerita itu mengatakan begini, ketika petani itu mendapati bahwa anak dombanya itu mati, dia segera keluar kandang dan lari cepat-cepat menuju rumahnya serta berkata kepada istrinya, sayang, aku baru saja dari kandang domba dan kudapati bahwa dombanya Tuhan mati. Istrinya kaget, istrinya heran, istrinya kaget. Istrinya katakan apa? Dombanya Tuhan. Bukankah engkau belum pernah memutuskan domba yang mana yang hendak kau persembahkan kepada Tuhan? Lalu petani itu nggak mau kalah, petani ini berkata, ia pun menjawab, ya, kemarin memang belum kuputuskan. Tapi tadi ketika aku berada di kandang domba, telah kuputuskan bahwa domba yang mati itu adalah dombanya Tuhan. Bapak Ibu, dari cerita ini kelihatannya cerita lucu. Tapi betapa sering kita sebagai orang Kristen berlaku seperti petani ini. Tidak pernah mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nantilah, jangan sekarang, tunggu sampai saya kaya, tunggu sampai bisa bisnis jalan dengan baik, tunggu sampai saya sehat, baru saya melayani Tuhan. Tunggu sampai saya pintar, punya kedudukan, punya dapat S1, S2, S3, baru saya melayani Tuhan. Kalau saya belum jadi lebih baik dari sekarang, saya nggak mau melayani Tuhan. Sama dengan apa yang dilakukan petani ini. Dia janji, nanti kalau domba betinanya melahirkan, dia serahkan anaknya ke Tuhan. Tapi ketika dia lihat anaknya 2 ekor, dia nggak mau serahkan, dia nggak mau pilih. Ketika salah satunya mati, baru dia katakan dombanya Tuhan mati. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian baru, Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 12 tadi, ayat yang kedua, persembahan yang sejati itu adalah menyerahkan tubuh kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Bukan waktu mati, waktu sudah sakit dulu. Baru bertuhan kalau aku sembuh, baru aku melayani Tuhan. Padahal waktu kita masih hebat, masih kuat. Nanti waktu aku kaya, baru aku melayani Tuhan. Padahal ketika kaya, lupa melayani Tuhan. Nanti ketika aku punya uang banyak, baru aku melayani Tuhan. Tapi ketika punya uang banyak, kita nggak mau datang, bahkan memberi persembahan pun mungkin kita nggak mau. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Kalau kita bicara tentang seluruh aspek kehidupan manusia, maka manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma untuk mengingatkan mereka, untuk mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan sebagai wujud, sebagai respons atas kemurahan, atas kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Jemaat di Roma, masa-masa itu adalah mereka sebelum perintisan, itu mereka ada di bawah kekaisaran Romawi yang betul-betul kehidupan keluarganya hancur, berantakan, terjadi kehidupan free sex, kehidupan yang berantakan sehingga nilai-nilai untuk menjaga kekudusan itu hilang daripada orang yang ada di bawah kekaisaran Romawi pada masa itu. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 12 untuk mengingatkan mereka, untuk mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Sebagai bukti mereka menghargai kasih karunia. Kalau kita lihat Roma pasal 1,
Roma pasal 1 sampai Roma pasal 12, kitab Roma itu kan ada 16 pasal, saudara. Roma pasal 1 sampai Roma pasal 12 itu berbicara tentang keseluruhan, bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma dan jemaat Tuhan bagi saudara dan saya. Sementara kalau kita lihat pada pasal yang ke-12, itu berbicara tentang respons umat Tuhan terhadap kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada manusia. Jadi kalau kita belajar pasal 1 sampai pasal 11, itu keseluruhan tentang kasih karunia. Injil itu kekuatan Allah, Injil itu memberikan kepada kita pengertian, Injil itu membuat saudara berdiri. Lalu kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita belajar sampai di Roma pasal 1, Roma pasal 2, Roma pasal 3, semua bicara tentang kasih karunia. Roma pasal 12 yang tadi kita baca, saudara, itu wujud, itu respons umat Tuhan terhadap kasih karunia. Kalau kita bilang Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, apa respons kita? Kita nggak cuma hanya datang ibadah mendengar firman, tapi Tuhan mau respons kita apa? Kita tidak hanya cuma mendengar tentang pelayanannya, bagaimana, tapi kita tidak pernah ambil bagian, entah itu waktu yang diberikan, pikiran yang diberikan, tenaga yang diberikan, keuangan yang diberikan kepada kita. Ya, satu waktu salah satu teman pendeta saya, dia bersaksi, saudara. Ya, jemaatnya bukan jemaat orang-orang kaya, tapi jemaatnya itu menengah ke bawah. Dan dia berkata begini, setiap kali persembahan, beberapa daripada mereka, hampir sebagian, jemaatnya itu ketika doa persembahan, itu pergi. Entah ke kamar mandi atau kemana, pergi. Mereka tunggu sampai selesai lagu persembahan, baru mereka masuk. Awalnya dia nggak ngeh, tapi lama-lama Roh Kudus suruh dia untuk memperhatikan. Ternyata mereka itu menghindari memberi persembahan. Mereka menghindari untuk memberi persembahan. Dan dia kemudian memperhatikan mereka bahwa mereka bukan orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena mereka menghindar untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah memberi, entah itu waktu, tenaga, pemikiran, maka sesungguhnya kita nggak mencintai Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan, memperalat Tuhan, untuk kita dapat kebutuhan kita. Sembuhkan saya, berikan kepada saya jalan keluar, berikan pertolongan kepada saya, jawab doa saya. Tapi ketika ada waktu untuk Tuhan mau melihat cinta kita, kita lari. Satu waktu, dia khotbah tentang mereka, dan dia lihat bahwa mereka yang suka lari keluar dan tidak beri persembahan, mukanya itu masam banget, mukanya itu mencucu banget, ada yang bikin mukanya, ada yang bibir kiri kanan, tapi dia khotbah. Dan saya tanya kepada dia, kamu berapa lama kamu khotbah? Dia katakan, bukan cuma khotbah, pastor. Saya buat ibadah tambahan, khusus bagi orang-orang yang tidak mau kasih persembahan. Bayangkan, saudara, saya aja belum pernah bikin ibadah tambahan khusus untuk orang-orang yang suka lari keluar waktu ada persembahan. Teman saya bikin ibadah khusus. Dia tidak izinkan mereka masuk di ibadah yang orangnya sudah bertumbuh, yang suka memberi. Tapi dia buat ibadah khusus kepada mereka. Ada ibadah tanya jawab kepada mereka, kenapa kamu nggak kasih persembahan? Alasannya banyak. Dan dia alasan satu-satunya adalah mereka katakan, kami juga nggak cukup. Lalu dia tanya begini, kamu pikir ketika kamu beri kepada Tuhan, benar-benar kamu mati hari ini? Mereka nggak bisa jawab pertanyaannya dia. Lalu kemudian beberapa daripada mereka mulai latih untuk mulai menabur, dan mereka diberkati. Teman-temannya lihat, mulai ikut. Lalu mereka dipindahkan kepada ibadah yang dimana orang-orang itu bertumbuh dewasa dalam rohani, dalam hal memberi. Selama mereka tidak mau memberi, mereka tidak boleh masuk ke ibadah itu. Wow! Bapak Ibu perhatikan begini, salah satu wujud respons kita sebagai orang yang telah diselamatkan adalah dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahannya kita. Amin. Namun persembahan yang dimaksudkan di sini bukanlah persembahan yang sembarangan. Rasul Paulus menguraikan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi umat Tuhan sehingga tubuh kita layak disebut sebagai persembahan yang benar. Yang pertama itu persembahan itu harus hidup. Harusnya persembahan itu mati. Tapi kali ini Rasul Paulus berkata bahwa persembahan yang disebut persembahan yang layak adalah persembahan itu harus hidup. Selama Anda dan saya hidup, Anda itu persembahan yang hidup. Hidup Anda harus penuh dengan persembahan.
Kalau kita tidak mau memberikan sacrifice, waktu korban, maka Anda bukan persembahan yang hidup. Anda hidup tapi sesungguhnya Anda mati sesungguhnya. Yang kedua, harus kudus. Dan yang ketiga, harus berkenan kepada Allah. Kita mulai dengan hal yang pertama. Persembahan yang benar adalah persembahan yang hidup. Kita belajar Bapak Ibu ya. Setelah manusia ditebus oleh Tuhan Yesus. Yesus mati menebus manusia di atas salib. Manusia harusnya mematikan manusia lama kita. Ketika Yesus mati dan Yesus berkata, "It is finished." Maka harusnya kita mematikan manusia lama kita. Apa manusia lama kita? Karakter, pemikiran, sifat yang lama. Pertobatan itu adalah metanoia. Metanoia itu adalah change your mind, change your heart. Merubah pola pikir, merubah sikap hati, merubah karakter, pemikiran, sifat yang lama. Jadi persembahan yang benar itu adalah persembahan yang hidup. Apa yang hidup? Yang hidup itu adalah kehidupan Kristus, firman Allah yang hidup dalam kita. Kalau pikiran kita dulu pikiran yang salah, kalau pemikiran kita adalah pemikiran yang salah, karakter kita adalah karakter yang suka pemarah, karakter kita adalah karakter yang keras, sifat yang lama itu adalah sifat yang tidak mau berdoa, tidak mau ibadah. Ketika diubahkan oleh Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang punya karakter Tuhan, pemikiran Tuhan, dan sifat yang seperti Tuhan. Kematian manusia lama tersebut itu diproklamirkan melalui sakramen baptisan. Ketika Bapak Ibu dan saya yang belum baptis, Bapak Ibu dan saya harus baptis. Ya, baptisan itu dari kata baptiso atau baptisma, yang artinya ditenggelamkan, dikuburkan, ditutupi permukaannya. Orang yang baptis itu artinya dia mati bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan. Yang kedua itu adalah tanda pertobatan. Dan yang ketiga adalah tanda meterai Tuhan ada padanya. Ketika kita dibaptis, maka kita membuat sebuah ikrar, ya, untuk meninggalkan, mematikan manusia yang lama, lalu kembali menjadi manusia baru. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 kalau nggak salah. 1 Korintus 5:17 atau 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia yang baru, yang telah berubah dalam kehidupan yang baru melalui kelahiran yang baru itu. Ya, dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus meninggalkan karakter yang lama, pemikiran yang lama, sifat yang lama, lalu izinkan kehidupan yang baru, kehidupan Tuhan dalam saudara. Ketika Bapak Ibu dan saya dibaptis, maka hidup yang lama sudah berlalu. Ya, kenapa kita perlu dibaptis? Karena itu tanda lahir baru. Kita lahir di dunia, lahir secara jasmani dari kandungan ibu kita. Sebelum kita lahir, maka air ketuban pecah lebih dulu. Jadi sebenarnya 9 bulan 10 hari, kita adalah janin yang tinggal di dalam air. Ya. Ketika air ketuban pecah, darah keluar, maka itu tanda kelahiran. Sama. Kalau Bapak Ibu mau lahir baru, mau lahir dari air, saudara. Kita bukan rantiso, tapi kita baptiso. Orang yang telah lahir baru, mereka yang disebut sebagai persembahan yang hidup. Jadi Bapak Ibu boleh Kristen, tapi Bapak Ibu belum melewati baptiso, maka kita belum lahir baru. Nah, dikatakan bahwa mereka lah yang disebut sebagai persembahan yang hidup, karena mereka telah dihidupkan kembali oleh Roh Allah. Setelah Bapak Ibu dibaptis air, maka rindukan untuk dibaptis Roh Kudus. Dan seluruh hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi persembahan yang hidup. Kita bukan persembahan yang mati. Yang kedua adalah persembahan yang benar, adalah persembahan yang kudus. Setelah manusia lama kita dimatikan, maka manusia yang baru harus tetap menjaga kekudusan. Kata kekudusan dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios, H-A-G-I-O-S, hagios. Kata ini sepadan dengan kata Ibrani yaitu kados. Kados itu pakai K-A-D-O-S, kados. Dalam bahasa Ibrani itu kados, saudara ya. Arti kados itu artinya dipisahkan atau dikhususkan. Jadi kalau kita bicara
kita bicara kekudusan, artinya kita dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari sistem dunia, cara dunia, dari pemikiran dunia, karakter dunia. Ya, maka orang yang lahir baru harus dipisahkan dari dunia. Maksud saya bukan berarti tidak boleh hidup lagi di dunia, bukan. Ya, arti kados itu bukan berarti kita tidak boleh hidup di dunia, melainkan tidak boleh lagi bersikap seperti orang dunia. Jadi kados itu artinya kita punya gaya hidup sendiri. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tubuh kita harus kudus, mata kita harus kudus, perkataan kita harus kudus, langkah-langkah kita harus kudus. Semua yang kita lakukan itu harus kudus. Itulah persembahan yang kudus. Dan Alkitab berkata dalam Matius pasal yang kelima, kalau kita tidak kudus, kita tidak akan melihat Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu lihat, bahwa kekudusan menjadi khotbah yang sangat langka. Karena sepertinya tidak populer kalau orang khotbah tentang kekudusan. Tapi saya beritahukan kepada jemaat Tuhan, kalau kita tidak jaga kekudusan, kita tidak akan lihat Tuhan. Kalau kita tidak menjaga pergaulan kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka Bapak Ibu tidak memisahkan diri dari kehidupan duniawi ini, maka kita akan mudah tercemar. Kita dikhususkan Tuhan tinggal dalam dunia ini. Makanya Alkitab katakan begini, kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini, tapi kita harus berubah. Menjadi sama itu conform. Tapi berubah itu artinya transform. Sama itu artinya air dalam aqua ini, dalam aqua saya ini, menjadi sama dengan botol aqua ini. Kita ada dalam dunia, tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Kita harus transform. Transform itu saya membuka tutup botol, lalu saya pindahkan ke wadah yang lain. Itu artinya transform. Transform itu artinya melewati batas. Saudara, saya hidup di dunia ini tidak boleh selevel dengan apa yang dunia ajarkan, apa yang dunia katakan. Kita harus hidup di atas rata-rata itu, karena kita ditransform oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Ya. Persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang kudus. Kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan. Dan yang ketiga, persembahan yang benar adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan yang pertama tadi, saya jelaskan adalah persembahan yang hidup. Yang kedua adalah persembahan yang kudus. Dan yang ketiga adalah persembahan yang berkenan. Dalam proses menjalani kehidupan, sampai mati, maka manusia yang telah ditebus dan dikuduskan harus tetap konsisten. Tetap menjaga kehidupannya, untuk tidak bercacat, tidak bercela, sampai Tuhan Yesus datang. Ini kehidupan yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Alkitab katakan itu ibadah yang sejati. Dan persembahan yang berkenan itu adalah tetap konsisten. Menjaga hidupnya tetap tidak bercacat, tidak bercela sampai Yesus datang. Dan saya percaya untuk menjaga hidupnya tetap konsisten, tidak bercacat dan tidak bercela, dibutuhkan usaha manusia bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena saya percaya kalau Bapak Ibu tidak mau kerja sama dengan Roh Kudus, kita mudah jatuh dalam dosa. Kita mudah terbawa oleh arus dunia ini. Kita tidak akan bisa mempertahankan iman di tengah-tengah ujian dan cobaan. Ada banyak orang yang memutuskan lari dari iman, ada banyak orang yang mau lari dari Tuhan karena kecantikan, karena kegantengan, karena uang, karena kedudukan, karena harta, sehingga dia lari dari iman dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak ujian dan ada banyak tantangan, sehingga sampai kepada satu titik di mana orang percaya, ketika kita bertahan, kita disebut layak dan berkenan. Firman Allah berkata, hamba yang baik dan hamba yang setia. Dan Tuhan akan akui itu di hadapan taktanya ketika dia membagi-bagikan kepada kita reward mahkota. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa ini sebuah perjuangan kita semua, bukan cuma Bapak Ibu termasuk saya. Dan untuk mencapai hal tersebut, saya percaya tidak gampang. Ayat yang kedua tadi, dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak serupa dengan dunia. Tapi kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi. Kalau Bapak Ibu dan saya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budi. Terjemahan yang lain, berubahlah oleh pembaharuan batinmu. Terjemahan yang lain, berubahlah oleh pembaharuan rohmu harus berubah.
Terjemahan yang lain berkata, jiwamu harus diubahkan. Tidak gampang, saudara. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama sempurna itu roh kita. Tapi jiwa dan tubuh kita belum sempurna. Makanya saya katakan tidak gampang. Kita harus berusaha, mempertahankan, dan bekerja sama dengan Roh Kudus sebagai adi mitranya kita. Sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Jadi sebenarnya seseorang bisa dilihat bahwa orang ini menjadi hidupnya ini adalah hidup yang dipersembahkan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan ketika dia menjaga rohnya tetap connecting dengan Tuhan. Pikirannya tetap terconnecting kepada Tuhan. Sekalipun masalah dia ada dalam persoalan. Berubah itu apa, Pastor? Bagaimana berubah? Berubah artinya tidak sama dengan keadaan yang semula. Kalau keadaan misalnya manusia lama kita pemarah, setelah kita ditebus, kita jadi peramah. Jika manusia lama kita adalah seorang yang suka pendendam, setelah menjadi manusia baru, kita menjadi pemaaf. Itu perubahan. Kalau manusia lama kita adalah seorang yang kikir, pelit, medit, sekarang setelah kita mengalami manusia baru, kita menjadi orang yang suka menabur, suka memberi, dan suka menolong orang lain. Suka memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan semakin diberkati. Berarti kita mengalami yang namanya transformasi. Jangan hidup kita yang lama pelit, sekarang ini lebih pelit lagi. Jangan hidup kita yang lamanya pemarah, sekarang jadi tambah pemarah lagi. Sekarang yang dulunya kita pendendam, sekarang super pendendam. Itu berarti kita belum berubah. Kita hanya datang ke gereja, kita hanya dengar firman Tuhan, tapi kita nggak berubah. Ingat, setan tahu firman, setan hafal firman, setan renungkan firman, tapi dia tidak melakukan firman. Dan Rasul Paulus menyampaikan lebih lanjut kepada kita, bahwa yang diubah itu adalah akal budi. Mengapa akal budi? Akal budi itu adalah mainnya kita. Karena akal budi adalah sentral atau pusat kehidupan manusia. Mau lihat seseorang itu berubah, lihat dari apa yang dia omongin. Lihat ketika masalah nomor satu keluar dari mulutnya. Apakah firman Tuhan, apakah ucapan syukur, atau ngomel dan menyalahkan orang lain. Atau dia tidak puas dengan semua yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Berarti orang ini belum diubahkan. Yang diubahkan itu adalah akal budi. Akal budi itu adalah sentral pusat kehidupan manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose supaya mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara atas itu perkara-perkara surgawi. Ketika Bapak Ibu memberi, karena memang Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu semua yang kita punya itu datang dari sorga. Ketika kita nolong orang lain, berikan kekuatan, mendoakan orang lain, karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu juga datang dari Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara-perkara sorgawi, bukan yang di bumi. Kalau hari ini ada orang yang stres dengan keuangan, orang yang stres dengan masalah, kehidupan, saudara bukan berasal dari atas. Tapi orang yang berasal dari atas pikir perkara-perkara surgawi, bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Kita ada di bumi, ingat tadi saya katakan, tapi kita tidak menjadi sama seperti apa yang dunia sedang kerjakan, apa yang kita sedang alami di bumi. Tapi pikirkan perkara-perkara di atas. Ketika ada masalah, pikirkan Tuhan, pikirkan firman-Nya, pikirkan pertolongan datang dari Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu ada musim dan ada waktunya. Dan untuk menjadikan tubuh kita sebagai persembahan yang benar, maka mari ubah pikiran kita. Kalau selama ini kita hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, maka saya percaya kita mulai bergeser, mulai sekarang, isi pikiran kita dengan hal-hal surgawi. Anda mulai berkata, pikir bahwa Anda akan dipulihkan, pintu akan terbuka, pertolongan akan datang, kesembuhan akan datang, pemulihan akan datang dalam keuangan, dalam keluarga, bagi anak-anak. Anda akan melihat pertolongan. Taruh dalam pikiran saudara, taruh dalam pikiran Bapak Ibu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan Anda akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang mulia Tuhan nyatakan bagi kita. Sehingga hidup kita ini menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba